Selamat malam sidang jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Dan dalam keadaan apapun kami menyapa dengan penuh kerinduan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan tetap memberkati kita. Dan mari sebagai umat percaya, orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, umat yang tetap menyerahkan segenap hidupnya, siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita selalu datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini, dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi Senin 25 Mei 2020, kami mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memuji Tuhan dan untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita persiapkan segala sesuatunya, sikap hati dan pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang terus berkarya bekerja, mengasihi dan menyertai kami dalam hidup kami ini. Dalam berbagai macam keadaan kami, dalam suka dan duka, terlebih dalam situasi saat ini, kami tetap menikmati dan merasakan betapa besar kasih dan pemeliharaanmu bagi kami semuanya. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi dan terus menguatkan kami, berkarya untuk menyatakan kebaikan bagi kami. Kami mengimani, oleh karena itu kami datang kepadamu untuk terus menyerahkan hidup kami. Malam hari ini kami Tuhan merindukan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan bagi kami semuanya, melayakkan mengampuni kami, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Itu adalah orang-orang yang berbahagia dan dikasih lewat firman-Nya yang tetap kita boleh dengarkan dan kita renungkan. Tuhan akan menyempurnakan kebahagiaan kita lewat cara Dia memampukan dan menolong menguatkan kita memahami dan melakukan firman-Nya. Roh Kudus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita renungkan tema jangan jemuh-jemuh berdoa. Jangan jemuh-jemuh berdoa. Ada cerita tentang seorang yang bernama Acong. Dia adalah seorang yang begitu sangat bertekun. Dia adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan, dan cara ia mengutamakan Tuhan itu dilakukannya lewat doa. Setiap waktu, setiap saat, ketika ia berangkat dari rumah menuju ke tempat pekerjaannya dan seterusnya kembali ke tempatnya, dan apapun ketika ia melewati gereja di mana ia berjemaat, dia selalu datang ke situ sambil berdiri di depan gereja dan berdoa. Dan itu dilakukannya selama bertahun-tahun, bahkan sampai 12 tahun. Lalu ada orang yang heran melihat karena setiap saat si Acong lewat tempat itu dan menyempatkan diri untuk berdoa. "Cong, apa yang lu lakukan di depan pintu gereja setiap hari?" Acong bilang, "Owe berdoa." Dan ditanya doanya apa? Acong bilang singkat saja, "Owe cuman berdoa, Tuhan, ini Owe Acong." Dan suatu ketika Acong jatuh sakit. Lalu dalam masa sakitnya, ketika ia merintih kesakitan, ia selalu mengatakan, "Tuhan, ini Owe Acong." Dan selalu dia katakan seperti itu, dan itu adalah doa yang selalu disampaikannya kepada Tuhan. Dan ketika Acong tertidur, dia bermimpi dan Tuhan datang menyentuh kening Acong dengan lembut sambil berkata, "Acong, ini Owe, ini aku Tuhan." Acong senang sekali, dan pada saat itu ia terbangun, lalu berdiri, melepaskan semua alat-alat yang melekat pada tubuhnya dan mencari orang tersebut. Tetapi suara itu tiba-tiba tidak ada lagi. Dokter dan perawat keheranan, tetapi ternyata Acong sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ketekunan yang luar biasa, ada sikap yang begitu luar biasa dalam hal berdoa. Sekalipun itu kalimatnya begitu sangat sederhana, permintaannya begitu sangat singkat, seolah-olah doa itu hanya seperti doa yang disampaikan orang yang melapor, "Ini loh, Owe Acong." Tetapi bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah Acong begitu sangat tekun dan rajin berdoa. Dan dilakukannya setiap saat. Tekun, konsisten, terus-menerus, nggak jemuh-jemuh, nggak bosan. Dia nggak pernah merasa muak untuk berdoa. Itu sebuah konsistensi yang luar biasa. Nah, dalam bacaan kita dikisahkan seorang janda. Walaupun ini hanyalah sebuah perumpamaan, tetapi saya yakin syarat dengan makna yang disampaikan, inti yang disampaikan oleh Yesus. Dikisahkan dalam bacaan kita ada seorang perempuan janda miskin yang sedang mencari keadilan kepada hakim yang lalim. Kita bisa lihat bagaimana keuletannya, ketekunannya untuk mencari keadilannya. Dia tidak pernah jemu-jemu, dia terus-menerus tidak pernah berhenti, sekalipun mungkin bagi dirinya kans untuk diperlakukan dengan adil begitu sangat kecil dan bahkan hampir tidak ada. Seorang janda yang miskin, Bapak Ibu Saudara-saudara, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, menggambarkan keberadaan diri kita sebagai manusia di hadapan Tuhan.
Nggak ada yang bisa kita perhitungkan, nggak ada yang bisa kita banggakan, kita bawa kepada Tuhan untuk mempengaruhi itu. Seorang janda miskin ini berjuang dengan begitu sangat gigih, nggak kenal menyerah, sekalipun peluang sama sekali nggak ada untuk diperlakukan dengan adil, nggak ada yang bisa diandalkan. Kepapahan, kemiskinan membuat keadaan dia semakin menderita, seolah-olah perjuangannya tidak akan berujung pada keberhasilan. Tetapi ia dengan begitu sangat gigih memperjuangkan keadilan itu. Dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita siang dan malam, menandakan ketekunan yang luar biasa berhubungan dengan waktu. Boleh dikatakan kalau kita melihat istilah siang dan malam, ada 2 kali berdoa, artinya lebih dari 1, menggambarkan ketekunan yang luar biasa, tidak bosan, tidak muak, terus menerus, dan dia tidak boleh putus asa. Kesungguhan dan ketekunan, kegigihan selalu, always, itu bukan hanya rutin tetapi terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, melambangkan kegigihan, ketekunan, rasa tidak jemuh-jemuh. Sekalipun mungkin bagi banyak orang peluang sama sekali nggak ada, tetapi dia terus gigih untuk memperjuangkan keadilan itu. Nah, ternyata kalau kita lihat ayatnya yang pertama, ini sekaitan dengan doa. Yesus katakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu tidak jemu? Tidak jemu-jemu berarti tidak bosan, tidak muak. Tidak boleh berhenti. Ini ketekunan, ini kegigihan, ini kesungguhan. Doa harus dilakukan secara terus menerus. Dia nggak kenal waktu, dia nggak kenal keadaan, dia nggak melihat apa yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kesungguhan, ketekunan, kegigihan dalam hal berdoa, ini yang menjadi pokok sentral bacaan kita hari ini. Tema kita, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Artinya kita harus terus menerus berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus terus berdoa? Mengapa kita nggak boleh berhenti berdoa? Mengapa kita nggak boleh bosan berdoa? Dalam teks bacaan kita, Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa. Lalu untuk apa kita berdoa? Kapan kita berdoa? Berapa kali kita berdoa? Tuhan mau melihat Bapak Ibu saudara-saudara dalam bacaan kita. Tuhan ingin kita gigih, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh, Tuhan ingin kita bertekun. Lewat doa sebenarnya Tuhan lihat bagaimana isi hati kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana keseriusan kita. Dalam keadaan kita saat ini juga Tuhan sedang menguji kita, bagaimana kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, Tuhan mau melihat kita, apakah kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Dengan berdoa,
Tuhan juga mau melihat apa dan bagaimana kita memahami Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata banyak hal yang bisa membuat orang jemu, muak dan berhenti dan sama sekali tidak berdoa. Karena keadaan, atau mungkin karena kita merasa doa kita nggak bisa mengubah. Memang doa kita nggak bisa mengubah. Kekuatan pada diri kita nggak ada sama sekali. Gambaran seorang janda yang miskin ini itu menggambarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Menggambarkan bahwa hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Doa sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan, mensyukuri yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya? Tuhan katakan jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa. Artinya kita harus terus berdoa tanpa terpengaruh dengan berbagai macam keadaan. Tuhan pasti mendengar dan bahkan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan mau kesembuhan kita. Oleh karena itu, jangan bermain-main ketika kita berdoa, tetapi jadikanlah doa itu sebagai kebutuhan. Dan jadikan doa itu sebagai kesempatan untuk merasakan nikmatnya hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan mendengar dan pasti menjawab doa kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dan mari kita nyanyikan Bila Kau Rasa Gelisah di Hatimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa. Ternyata Engkau hanya sejauh dengan doa. Menggambarkan Engkau begitu sangat dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menghampiri kami. Sekalipun kami tak berarti dan tak memiliki apa-apa. Tak ada pada diri kami yang bisa kami banggakan.
bahkan kami nista, kami durjana, tetapi Engkau menghampiri kami dengan kasih-Mu. Betapa berharganya kami oleh karena Kristus. Terima kasih. Kuatkan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu bertekun dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam hal berdoa. Biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bertekun dalam berdoa terus menerus, hidup bergaul dengan Tuhan. Kami terbatas, Tuhan mampukan kami. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga segenap hidup mereka, terutama dalam situasi saat ini. Kami percaya Tuhan melindungi dan mengasihi kami. Dan secara khusus Tuhan kami bermohon, biarlah seluruh yang lemah tubuh karena sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena berbagai macam persoalan kuatkan, hiburkan. Dan secara bersama-sama juga kami berdoa buat kehidupan kami dalam masa-masa pandemik COVID-19 saat ini. Biarlah kami terus bertekun berdoa seia sekata, sehati, untuk terus memohon kepadamu. Tuhan, dengarkan doa kami. Kami mau wabah ini cepat hilang dari tengah-tengah kehidupan kami di kota ini, di Indonesia, dan bahkan dari dunia ini, sehingga kami boleh beraktivitas normal kembali. Kami boleh semakin menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami ada dalam kendali-Mu. Pelihara kami. Kami mendoakan seluruh pemerintah bangsa dan negara kami, berikan ketabahan, kesabaran, kemampuan untukku berkarya bagi bangsa ini, terutama dalam memerangi penyebaran wabah COVID-19 dan kebijakan-kebijakan yang lain. Gereja-Mu pakai untuk terus menjadi alat-Mu, dan semua yang Tuhan pakai malam hari ini, kami berdoa Tuhan memberkati mereka semuanya, segenap majelis gereja dan lain sebagainya. Dokter, tim medis, tetap kami doakan untuk terus Tuhan pakai menyatakan nilai-nilai kemanusiaan, kasih lewat pelayanan mereka. Sambut sempurnakan doa kami, sertai kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan malam kita sudah berakhir sampai di sini. Puji Tuhan, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Kami berharap Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan sukacita, dan mari kita tetap berdoa kepada Tuhan menyerahkan segenap hidup kita. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian juga untuk saling berbagi berkat lewat cara yang begitu sangat sederhana, dengan cara mensubscribe renungan malam hari ini, menekan tombol lonceng, dan men-share, membagikan kepada siapa saja yang Bapak Ibu Saudara-saudara bisa kita bagikan. Tuhan memberkati kita dan selamat malam. Berseru memanggil namanya, berdoa